Kedatangannya ke Polres Jakarta Timur ada apa? Jadi izin udah mulai ya. Izin terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya hari ini, artinya tanggal 12 Februari saya mendampingi klien saya bernama Afrin. Dalam hal ini kami berkoordinasi atas adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh yang konon katanya seorang artis sinetron. Cuman saya rasa saya pun nggak kenal artis ini seperti apa kan. Cuman sebelum kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kami sudah melayangkan via WhatsApp melalui yang korban langsung kepada salah satu manajernya untuk menyampaikan barangkali dia ada etikat baik sebelum kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Tapi terkesan pelaku ini seolah-olah menantang. Nah, akan tetapi perlu saya sampaikan juga bahwa pelaku ini sudah berulang kali melakukan penganiayaan terhadap korban ataupun pelapor si April ini. Nanti konkretnya nih beliau yang akan menceritakan apa yang menjadi penyebab penganiayaan itu dilakukan. Nah, hari ini kami berkoordinasi menanyakan tim siapa yang memegang berkas perkara laporan dari korban tersebut. Ternyata laporan itu ditangani oleh Krimum. Ya, dalam hal ini kami sudah berkoordinasi, mungkin dalam waktu dekat saksi-saksi akan kami hadirkan terhadap dugaan tindak pidana tersebut. Perlu kami sampaikan juga bahwa kami dalam hal ini mau memberikan shock terapi pembelajaran terhadap oknum ini karena dia terkesan arogan. Saya menduga dia ada kelainan mental seperti itu. Ya, mungkin konkretnya nanti diceritakan oleh korban. Silakan kalau memang ada yang mau ditanya kepada. Dan ini bukti keseriusan kita ya. Kami sudah melaporkan ya. Kak, kronologinya seperti apa sih? Awalnya aku dari Bali. Selama di Bali sih aman-aman aja, Mas, yang coba yang sayang-sayangan aja apa gitu. Biasa aja lah seperti normalnya gitu. Tiba-tiba di hari H aku mau pulang, itu dia aneh, seharian gak ada kabar. Dia acara event biliar saat itu. Nah, aku nih kayak kenapa ya gitu, bertanya-tanya karena dia nggak pernah kayak gini. Kira aku datang ke rumahnya dari bandara langsung aku di pos sapam rumahnya. Karena aku mikirnya takut gak ada etika gitu, walaupun dia sering ke rumah aku setiap jam 3 subuh atau jam 4 subuh aku tetap terima, dia tetap terima baik gitu. Nah, aku datang, aku tungguin, ternyata dia pas ketemu, pas di pos sapam itu dia udah emosi langsung gitu kayak apa ya lo gitu, kalau bahasa kasarnya gitu. Aku kayak turun pergi. Aku bilang kita bisa ngomong baik, kenapa? Gak ada, lu gak ada hubungan sama gue gitu. Untungnya aku selama ini aku selalu ada bukti gitu, selama dia ke rumah aku pakai ada bukti semua dia yang kenal aku sama aku hubungan sama dia pacaran. Udah berapa lama Kenal itu di 8 Maret 2024. Hampir 2 tahun. Sejauh ini memang hubungannya sebatas rekan kerja aja atau Oh enggak, memang intens tiap pagi dibangunin saya kerja, teleponan ini intensnya acara normalnya lah. Sempat putus di November tapi balikan lagi. berarti juga ada sesuatu yang membuat dia melakukan juga penganiayaan. Awal-awal sih dulu saya mikirnya kalau di lokasi kan dia sempet kayak pernah kayak misalnya minum, oh mungkin gara-gara alkohol kali ya. Terus dia bilang nggak akan kayak gitu lagi. Terus kedua kali di tempat biliar di Kemang. Tapi ternyata saya jangan kasihan, saya mikir keluarganya. Nah, ini yang udah paling fatal menurut saya udah habis-habisan diinjek, dipukulin tuh buat saya tuh udah paling fatal gitu. dampak apa yang Mental, saya mental ketemu orang aja saya masih takut, ketemu kalian pun saya juga takut gitu. Di hari itu saya ketemu orang takut karena saya juga di dalam rumahnya saya juga mau ditusuk pakai gunting tapi mamanya langsung kayak teriak gitu. Saya dibilang orang gila lah, terus muka saya jelek lah, pokoknya semuanya dengan kata-kata kasar yang bikin saya mental saya kok lu selama ini kayak gitu ya gitu, kayak kaget aja yang selama ini dia baik-baik aja di telepon gitu, yang sering jalan kemana-mana bareng. Laporannya mungkin kapan, Bang? Laporan itu artinya korban ini langsung membuat laporan pas kejadian itu kan tanggal 9 pagi itu ya, tanggal 9 pagi. Cuman karena beliau ini kan orang berpendidikan, artinya bukan awam-awam terhadap peristiwa hukum, dia langsung berinisiatif membuat laporan. Setelah membuat laporan, dia berkoordinasi dengan kami bahwa ini seperti apa, Bang, saya minta tolong, kan seperti itu.
saya melakukan inisiatif mencoba menyuruh dia menghubungi secara pribadi. Maksudnya barangkali dia mau ada itikat baik menyelesaikan persoalan ini tanpa harus kita bersusah payah atau melalui proses hukum. Ternyata hal itu tidak diindahkan. Makanya hari ini saya pastikan saya akan kejar terus orang ini seperti apa. Seperti itu. Barangkali mungkin ada luka-luka lebam atau apa? Banyak. Banyak, ini yang di tangan aja ya. Maaf, Di pundak, di pinggang juga ada. di sini banyak, karena kan saya dijek-injek ya dalam rumahnya. Ini, ada banyak lah. Di lutut juga ada. Di Ya? lutut ada banyak, saya pakai celana panjang. Iya, apa aja kan? Barang bukti begini ya, kalau untuk kaitan dengan barang bukti tentu kami telah melakukan visum ya. Artinya visum itu sudah dilakukan, tinggal nanti kami akan berkoordinasi hasilnya seperti apa. Yang mungkin juga akan kami coba nanti berkoordinasi dengan teman-teman penyidik untuk cek TKP. Barangkali nanti ada CCTV dan ada beberapa saksi yang melihat seperti itu. Nanti dalam waktu dekat kami akan hadirkan. Yang mudah-mudahan ini sampai kepada telinga yang bersangkutan. Kami tetap membuka ruang kalau memang dia masih ada tiket baik. Cuman kalau memang tidak, kita lihat aja nanti endingnya seperti apa. Saya suka orang ini karena merasa so hebat, so artis, tapi saya pun nggak begitu kenal dengan artis ini, artis apa dia, kan begitu. Cuman konon katanya dia ini adalah public figure, kan begitu. Nah nanti kita lihat sendiri dia mau apa nanti, begitu. Jadi saya sama kenal, meskipun saya nggak pernah pansos, saya nggak mau. Gitu. Jadi saya arahan dari Ya, biar ada pembelajaran juga dari manajemen saya dia. nggak pernah mau pansos. Mungkin yang dilaporkan dari tadi belum sebut inisial atau namanya siapa? Yang dilaporkan inisialnya adalah JA. JA, ya. Oke, yang dilaporkan itu dugaan tindak penganiayaan seperti itu. Ya nanti kita lihat, mungkin seperti itu cukup ya teman-teman. Bang, ini, Semuanya. Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Buat menegaskan aja, public figure itu kan banyak ya, maksudnya pemain sinetron kah Iya. atau apakah atau Salah satunya dia pemain sinetron. Mungkin lagi tayang juga ya. Dia lagi stripping Amanah Wali Ah, gitu ya. di MNC. Sering lah ada beberapa kali dia megang sinetron juga di SCTV mungkin. Cuman saya lupa lah judulnya. Nggak begitu asik-asik banget orang ini. Cuman harus kita kasih pembelajaran berharga per laki-laki ini. Apakah Jody Armando, Bang? Ya kurang lebih kayaknya ya. Seperti itu ya. Cuman Sebelumnya memang mengenal terlapor ini seorang yang emosional nggak sih? Temperamental gitu. Awal-awal tidak, sangat ngeratin banget lah awal-awal. Gitu. Tapi lama-lama keluar aslinya. Karena kan tadi menurut cerita Pak Abdul tiba-tiba ada orang berkata kamu sih. Iya, dia suka tiba-tiba kayak gitu.